Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Noval Hanur di channel Nuris. Pandemi COVID-19 tak menyurutkan santri untuk selalu berinovasi. Buktinya, tantangan kesehatan gigi dan mulut anak di Indonesia telah dijawab oleh 2 siswa SMA Nuris Jember dengan menciptakan karya brilian, yaitu komik 3 dimensi kesehatan gigi dan mulut. 2 siswa bernama Diza Ulia Nur Faiza dan Aisyah Nur Aziza tersebut membuat komik 3 dimensi dari sebuah karya ilmiah berjudul Optimalisasi Peran Orang Tua melalui media komik 3 dimensi kesehatan gigi dan mulut, misi sehat gigimu, dengan model First It Proceed yang mana esai ini telah diakui oleh halayak bahkan sampai tingkat nasional. Mengagumkan, pada tanggal 21 Februari 2021 kemarin, karya ilmiah tersebut berhasil meraih juara 2 tingkat nasional dalam ajang Dentin Essay Competition 2021 yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Surabaya. Komik 3 dimensi kesehatan gigi dan mulut ini berjudul Misi Petualangan Nusa Entara Melawan Gigi Berlubang. Hebatnya, komik ini tidak hanya dijadikan media saja, namun disertai dengan pendekatan psikologi dalam mengajak anak menggosok gigi. Selain itu, dalam inovasi komik 3 dimensi, 2 santri SMA Nuris tersebut juga menampilkan cerita yang menginspirasi sebagai contoh yang dapat ditiru oleh anak. Yang tidak kalah menarik, komik yang memiliki ragam warna dan bentuk pop-up tersebut juga dapat dijadikan sebagai media untuk anak dan orang tua bersama-sama dalam merawat gigi. Atau media orang tua dalam menjelaskan kepada anak tentang pentingnya merawat gigi dengan kegiatan yang lebih menyenangkan. Dalam pembuatan misi sehat gigimu itu, kami dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Menurut The Global Burden of Disease Study pada tahun 2016 itu menyatakan bahwasannya penyakit karies gigi merupakan penyakit yang hampir dialami oleh setengah penduduk populasi dunia, yaitu sekitar 0,58 miliar jiwa. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya penyakit karies pada anak Indonesia itu masih tinggi. Menurut data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyatakan sekitar 5-9 tahun masyarakat yang mengalami karies gigi itu sebanyak 92,6%, sedangkan sebanyak 28,5% itu dialami oleh karies akar. Dari Riset Kesehatan Dasar sendiri pada tahun 2018 menyatakan bahwasannya dari data yang diambil sebanyak 57,6% masyarakat yang mengalami gangguan pada kesehatan gigi dan mulut, dan sebanyak 42,2% masyarakat lebih memilih untuk mengatasi sendiri. Nah, dari permasalahan tersebut, akhirnya muncullah sebuah solusi guna mewujudkan Indonesia Bebas Karies 2030 yang merupakan rekomendasi dari World Health Organization atau biasa disebut dengan WHO. Maka dari itu, kami membuat Misi Sehat Gigimu, optimalisasi peran orang tua melalui media komik 3 dimensi kesehatan gigi dan mulut dengan model preset and proceed. Hai Semaris TV, kembali lagi bersama saya Diza Ulia Nur Faiza dan rekan saya Aisyah Nur Aziza di podcast Semaris. Nah, kali ini kita mau sedikit cerita nih guys tentang bagaimana pencapaiannya kita bisa jadi juara di Dentin Essay Competition. Perjuangannya itu gak gampang. Yang pertama kita pasti repot sama izin kayak gitu. Yang kedua kita itu repot ngerjain produknya, terus buat esainya kayak gitu. Giliran sudah sampai babak penyisihan, pas pengumuman seneng banget, tapi masih di situ tuh masih ada presentasi kayak gitu. Jadi kayak masih belum selesai kalau belum tahu siapa pemenangnya gitu. Perjuangan buat kesana ya pasti panjang banget sih. Kita harus rajin ekskul ya pasti. Pastinya sering baca jurnal. Kan ini kan kita mengangkat tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Pastinya kita harus baca jurnal banyak-banyak, baca literasi banyak, baca sumber-sumber yang banyak. Habis itu kita tuangkan kepada esainya itu. Kalau perjuangannya sendiri ya kita harus mengorbankan waktu. Banyak-banyak berdoa sih, lebih dekat kepada Sang Pencipta. Banyak-banyak berdoa soalnya
apa ya, kita juga ngerasa kalau kita tuh kurang banget gitu, kayak masih belum bisa buat KTI, masih belum bisa buat esai yang bagus banget kayak Mas Tegar yang udah senior nih. Kita tuh masih belum bisa. Mungkin tanpa bantuannya anak-anak, tanpa bantuannya tentor juga, kita juga gak bisa apa-apa sih. Nah, tadi itu perjuangannya, gimana perasaannya waktu Kak Diza ini bisa lolos waktu babak penyisihan? Pas pengumuman kalau bakalan lanjut buat presentasi, gimana nih perasaannya? Pastinya senang banget sih. Awal pengumuman itu tanggal berapa ya? Lupa. Tapi yang paling ingat itu saat pengumuman di akun Instagram Dentin FKG Unair. Saat itu kita masuk nomor 9 dari 10 finalis. Itu kayak yang ya Allah kita masuk gitu. Padahal kalau seandainya ditelisik lebih jauh esainya kita tuh masih kurang apa-apa. Tapi ya alhamdulillah itu sebuah keberuntungan buat kita bisa masuk di 10 finalis tersebut meskipun kita di urutan nomor 9. Kalau Kak Isa sendiri nih gimana perasaannya? Kalau saat pengumuman ya pasti seneng banget. Tapi memang di situ tuh masih banyak kurangnya. Soalnya baru pertama kali buat aku ikut lomba. Terus abis itu saingannya itu bukan main-main ya. Jadi oh iya pasti. Dari sekolah-sekolah yang memang sudah anak-anaknya itu mengeluarkan banyak prestasi di bidang itu kayak ya, gitu. betul Jadi sekali. pas dapet pengumuman ternyata masuk 10 besar dan urutan 9 itu ya kayak udah wow gitu ya. Padahal baru sekali kayak gitu. Iya sama. Ini tuh lomba kalau seandainya jujur nih ya, ini lomba yang kesekian sih kalau saya nih ya. Soalnya belum pernah masuk final, itu belum pernah, paling cuma lolos abstrak, lolos ini doang, tapi nggak sampai final tuh masih belum. Dan ternyata bisa masuk final bersama Kak Aisyah nih senang banget pastinya sih. Kayak yang ya Allah excited banget. Terus buat pertanyaan buat Kak Aisyah, kan tadi sudah bertanya tentang bagaimana perasaannya nih. Boleh tahu nggak apa sih tantangan yang harus dihadapi atau lika-liku perjalanan buat ke sana? Tantangan nih, kalau tantangan itu banyak sebenarnya, apalagi kalau misalnya LKTI itu harus paham jurnal-jurnal, terus habis itu harus paham pas buat produk kayak gitu. Jadi itu ya tantangannya tuh kayak apa produk itu sudah dibuat, sudah ada. Terus habis itu apa hal yang baru yang kita buat kayak gitu. Hal yang baru yang ada di dalam produk itu padahal itu betul. Gitu. Tantangannya apalagi dengan saingan-saingan yang luar biasa hebatnya juga kayak gitu. Di situ tantangannya tuh di situ. Jadi waktu LKTI pas habis itu nulis abstrak belum tentu ngena. Tapi kan ini esai itu lebih mudah daripada LKTI. Jadi pas pengumuman presentasi kayak gitu. Tapi di situ sudah senang kalau sudah masuk. Oh, kalau dari aku sendiri nih tantangan yang dihadapi banyak banget. Dan salah satunya sebelum kita hari H presentasi ya, kita pernah berantem. Sampai nggak nyapa. Sampai gak omong-omongan. Ini sedikit cerita nih. Kita nggak cuma masalah kesalahpahaman. Itu sampai pikir kayak ya apa nih besok udah presentasi, kita masih belum hari presentasi belum buat poster. Iya belum buat poster. Kak Diza jadi tim perkap. Ya tim perlengkapan pensi. Jadinya sibuk banget pas saat itu tuh sibuk banget. Kayak yang harus ikut bantu mbak-mbak juga mikirin ini. Sedangkan besok minggunya harus presentasi, pas malam minggunya itu harus begadang buat mbak-mbak. Dan terus ternyata itu barengan juga sama lombanya anak FSC. Hah? Anak Ciwi. apa nih? Enggak loh. Iya barengan buat posternya tuh. Enggak. Oh, ya. Saat buat poster tuh kita dikesampingkan gak sih ya? Si hati karena harus mendahulukan yang LKTI sih sebenarnya, karena kita kan mungkin esai ya lebih muda, jadinya harus prioritasin yang LKTI dulu. Ini nih lagi buat pertanyaan buat Kak Diza.
gimana perasaannya ketika presentasi di depan hadapannya dewan juri yang itu posisinya itu kita bilangnya dokter kayak gitu. Gak boleh dewan juri gitu ya? Ya, gak boleh Iya, dewan iya, juri. iya. Pertama presentasi itu ngantuk, satu ngantuk. Soalnya Urutan nggak tersebut. tidur, soalnya nggak tidur. Pas itu nggak tidur. Dan masih belum hafal. Sebenarnya udah 3/4 sih. Kayak akhir-akhir tuh masih belum hafal, kayak rencana ke depan mau digimanain. Itu masih ceket, ya apa nih, bilangnya mau ya apa. Terus pas mau presentasi, itu kan diacak mau nomor urut berapa. Udah salawat banyak-banyak. Semoga nggak dapet yang pertama. Dan ternyata dapet giliran yang terakhir. Aduh, tambah kayak aduh nomor 10 ya apa nih. Ternyata alhamdulillah kita sudah presentasi. Ternyata respon dari dewan juri itu alhamdulillah baik semua sih. Dia kayak tambah lebih semangat, lebih berenergi lagi, bisa lebih membangun motivasi untuk selalu berinovasi tentunya. Dokternya tuh, Dokter. dewan jurinya itu kayak kagum bilang gini, wah masih semangat ya, yang padahal urutan ke-10 tapi masih semangat. Iya, Jadi dan tambah semangat terus padahal itu dalam masih udah siang, ya. udah jam Udah 1 setengah siang, 2 gak sih? Udah siang banget itu. Terus juga paling ingat itu dosennya bilang kalau ini semangatnya sampai ke Jepang Oh, gitu. iya, Weh. iya. Itu keren banget kayak maksudnya kok sampai Jepang, ternyata orangnya ada di Jepang. Jadi kayak wah, apa suaranya aku terlalu keras kok sampai Jepang. Tapi padahal itu masih posisi pakai masker gak? Iya, posisi pakai masker. Ya mungkin karena saking semangatnya kita, jiwa-jiwa membara, semangat 45 biar kita bisa memenangkan lomba Dentin tersebut, akhirnya ya bisa seperti itu. Terus nih, untuk pertanyaan selanjutnya buat Kak Aisyah, gimana kok bisa menemukan ide untuk membuat komik dan juga menciptakan karakter-karakter yang ada di komik ini? Kalau buat komiknya sendiri itu pastinya karena ide berdua ya juga pasti pastinya nggak selama muncul gini nggak pasti itu tentor kayak gimana kalau buat ini kayak gitu. Terus habis itu kita tentukan buat komik yang ada pop upnya kayak gitu. Buat tokoh-tokohnya kan emang pastinya aku tuh buat dan gimana dis kayak gitu. Ini bagus gak? Saling kerjasama pastinya. Kerjasama pasti di situ saling kerjasama tim. Era kolaborasi ya. Kerja sama tim itu harus nomor 1 sih. Buat Kak Diza sendiri apa? Kok bisa komik? Kok bisa komik ini gara-gara dulu tuh mau ikut lomba Dentin itu nggak tahu mau buat apa, produknya apa, pokoknya harus tentang kesehatan gigi dan mulut karena yang ngadain FKG kan. Jadi mau buat apa ya? Orang-orang usulin buat boneka, buat komik. Kok komik kayaknya bagus. Tapi saya tuh nggak bisa gambar sama sekali, ngewarna tuh aduh anti banget. Akhirnya kayak kepikiran, oh ada Kak Aisyah ini juga anak KIR, jadi ya pas lah gitu. Akhirnya aku ngajak Kak Aisyah buat ikut lomba Dentin ini. Akhirnya kita collab buat mengerjakan komik ini sih. Terus untuk penciptaan karakter tokohnya itu kita ngambil Nusa dan Tara. Nah, Nusa dan Tara ini kita terinspirasi dari tokoh kartun Nusa dan Rara yang saat itu lagi viral-viralnya ya Kak Aisyah. Jadi kayak bisa buat narik anak-anak ya buat kecil. Dan juga kata Nusantara ini kita terinspirasi dari kata Nusantara sendiri. Nusa di antara benua dan bagi apa sih? Nusa di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu kan Indonesia sendiri nih. Jadi kita tuh ingin mengajak masyarakat seluruh Indonesia untuk bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak hanya di dalam tokoh komiknya kita juga, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Gimana Gitu. nih? Ini juga gimana rasanya Kak Diza sejauh ini bisa sampai di sini, bisa sampai juara 2 tingkat nasional gitu. Tokoh siapa aja yang membimbing atau menginspirasi Kak Diza? Wah, banyak banget nih kalau ada di balik panggung. Banyak banget tokoh-tokoh yang menginspirasi. Pastinya yang paling berharga banget di hidup
Ya pasti kedua orang tuanya saya, ayah sama ibu yang ada di rumah yang lagi bekerja buat saya bisa menyekolahkan saya di Nuris. Terus pastinya buat guru-guru juga yang telah mendukung, yang telah menginspirasi, yang selalu menyemangati agar selalu berinovasi, berkarya, juga tak lepas dari pengawasan tentor yang selalu sabar buat ngadepin. Buat Kak Iklil kalau lihat ini, makasih. Kalau seandainya kan gak ada Kak Iklil, kita gak bakal menang nih. Ya pokoknya tentor lah. Tentor pastinya juga buat teman-teman dari Garbu Tala, dari kelas 12 IPA 2 yang selalu mendukung apapun karyanya kita. Pokoknya ya dibilang bagus ya bagus, enak ya enak, padahal nggak tahu sebenarnya itu dari apa, gimana. Pokoknya anak-anak ini pasti ngedukung apa aja kalau temennya tuh bisa berkarya, bisa berprestasi. Itu bisa menambah semangat kita juga sih. Itu aja. Pastinya nggak lepas dari lingkungan sekitar pastinya. Pasti orang tua yang pertama, yang kedua tentor kayak gitu. Kak Iklil, Mbak Bian gitu. Kalau aku dulu kan di kelas Mbak Bian gitu, paling deket sama Mbak Bian gitu. Juga nggak bisa karena kalau tanpa Kak Iklil juga nggak bisa sampai sejauh ini kayak gitu. Terus habis itu Garbu Tala, kita kan sama sekelas, sama-sama warga Garbu Tala nih. Pertanyaan lagi nih, jangan bosan-bosan ya Kak Isya buat pertanyaan yang aku ajukan selalu. Gimana sih tips dan trik untuk lolos di Dentin Essay Competition ini? Tips and triknya yang pertama, untuk babak penyisihan itu harus bagus di produk. Yang kedua di abstraknya, tulisannya. Jadi harus teliti kayak gitu. Misalnya kalau esainya sudah jadi tapi produknya agak ada, itu ya bagus, tapi kalau misalnya pakai metode literatur, tapi lebih bagus dan ada nilai plus ketika produknya itu sudah jadi, gitu. Sudah ada kalau gitu sudah ya. masuk babak penyisihan berarti masuk babak final nih, berarti di situ penilaiannya plus itu di presentasinya. Buat semenarik mungkin sampai dosennya itu, sampai dewan jurinya itu kagum kayak gitu. Dan itu juga ada nilai plus juga pada poster yang dibuat kan, itu ketentuannya juga harus ada poster nih, buat harus mencantumkan poster. Itu kalau dari aku. Gimana nih kalau dari Kak Diza, tips and triknya? Tips and triknya kalau aku berbeda sama Mbak Aisyah. Kalau aku nih ya, tetap optimis meskipun kita insecure sama pesaing-pesaingnya. Karena sebelum kita mau lomba nih, kita lihat dulu twibon-twibonnya di-upload sama yang ikut-ikut ya saat itu. Sama Dentin. Ya, yang lomba Dentin, yang siapa yang ikut di Dentin Essay Competition ini. Dan ternyata saat itu kita berdua lihat banyak banget yang ikut, dan itu kita lihat yang potensi pasti masuk nih, kayaknya anak-anak ini yang masuk. Dan ternyata kayak dari SMA 5 Denpasar, SMA 4 Denpasar, SMA 1 Semarang, ada SMA Negeri 1 Jember. Itu wow, kayak ya Allah sama Nuris. Jadi kita tetap optimis, harus percaya diri kalau esainya kita, isi tulisannya kita, terus produknya kita tuh pasti bagus. Pasti bisa kok, ini yakin. Pokoknya pertama itu harus yakin, yang kedua doa. Atau harus banyak dikit-dikit deh pokoknya sama yang ngasih kita, yang apa ya, pokoknya harus deket sih sama yang pencipta. Soalnya hanya dia yang bisa merubah kita semua. Gak ada yang lain. Jadi deket-deketin aja dah. Terus juga kalau seandainya dari karyanya, dari presentasinya, ada sih tips dan triknya. Kalau dari karyanya sih pasti ya banyak lah yang tahu, kayak mau nyantumin apa di sana. Mungkin ada analisis SWOT, atau kesimpulannya nanti diperbagus, atau mungkin lebih dibanyakin kelebihan atau keunggulan produknya. Terus kalau presentasinya sama kayak Kak Isa, dibuat semenarik mungkin, yang semangat, jangan jangan lemes tuh. Jangan lemes, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan produk kita, dan jangan gitu. Kalau bisa tuh dikasih yel-yel biar menarik, atau enggak musik, atau enggak seperti jargon mungkin ya Kak Isya.
Jadi Perlu tuh. perlu banget. Jadi biar yang lihat tuh juga nggak bosen, pasti menarik banget sih presentasinya gitu. Nah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa sih sebenarnya. Kirim Al-Fatihah buat yang dosennya, buat yang juri itu kirim Al-Fatihah banyak-banyak. Terus apalagi ya kalau di presentasinya tuh, iya sih poster tuh harus bagus. Jangan sampai tipe. Padahal punya kita waktu itu banyak yang tipu ya. Ya banyak yang tipe, banyak tulisannya salah. Sekali. Tapi karena presentasinya yang menarik itu buat nilai plus. Menutupi kekurangan yang ada. Iya, menutupi kekurangan yang ada. Terus nih, pertanyaan selanjutnya. Apa sih tips dan trik untuk bisa menang di Dentin? Itu tadi kan untuk Kita lolos. jawab berdua aja nih, kita jawab berdua. Ya, kita jawab berdua. Apa ya? Biar bisa menang. Presentasinya yang dibuat semenarik mungkin. Iya. Dan juga dari SMA Nuris ini punya jargon tersendiri kayak gitu. Iya, punya jargon tersendiri dari Ini punya yang buat jargon tersendiri. bedakan presentasi KIR SMA Nuris dengan KIR-KIR yang lainnya. Ya, dengan kir-kir Sering yang banget lainnya. nih KIR SMA Nuris tuh bisa dapat best Presentation. Soalnya mungkin ya karena sering latihan. Oh berarti tips dan triknya itu sering latihan Mbak Isya. Sering latihan. Apa sih namanya presentasi? Sering latihan presentasi. Speakingnya. Kalau seandainya disuruh buat presentasi di depan ya harus mau. Jangan kayak kita nggak pernah mau. Jadinya harus terburu-buru ya. Terburu-buru kita sampai izin buat belajar presentasi di perpus saat itu ya. Ingat banget. Gak nemu tempat lagi akhirnya. Ya nggak nemu tempat lagi dan itu masih di vibes kita masih baru berantem itu tadi. Apa ya? Kata aku juga kerjasama antar kelompok itu harus jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, harus sadar kalau kita tuh tim, kalau kita itu harus bekerja sama, harus jalan bareng, nggak boleh duluan atau mungkin di belakang juga. Kalau ada yang salah juga jangan saling menuduh tapi Ya. saling memahami, Ya, saling juga memahami. mengakui kayak gitu. Lucu sebenarnya ya kalau diinget-inget Iya, kalau diulang, kayak yang kok bisa kita bisa berantem gitu sebentar, tuh. tapi sebentar kayak Iya sampai sebentar, malam. kayak sampai malam sih. Soalnya sadar itu tadi kayak kita tuh saling membutuhkan gitu sih. Gimana nih Kak Diza perasaannya ketika menunggu pengumuman kayak gitu? Menunggu pengumuman pas presentasi di babak final nih. Menunggu pengumuman kan saat itu sih presentasi sama pengumumannya itu kan dibedakan, jamnya Tapi dalam berbeda. satu hari nih, Tapi dalam dalam satu hari. Jadi selesai presentasi itu jam 1:30-an, terus pengumuman juara itu jam 3:30, jam 3-an sore saat itu ya Kak Isa. Nah, pastinya derdek dan insecure banget, kayak nggak percaya diri, kayak yang aduh pasti nggak menang dah Nina. Muka soalnya saat itu habis kita presentasi kita lihat story Yang Instagram di akun Dentin FKG Unair dan di situ yang masuk itu dari SMA 5 Denpasar. Dia tuh presentasi kayak yang enak banget gitu, lancar. Sedangkan kita pas presentasi kayak ada yang ceket kayak pas habis itu lanjut gitu tuh kayak yang aduh Posternya pasti kita tuh bagus gak banget menang. juga ya. Iya posternya bagus. banget. Dia kalau jelasin juga enak, anak laki-laki. Kayak dia juga sering ikut lomba-lomba kayak gini dan kita tuh masih baru pertama finalis. Dia udah berpengalaman di bidang itu. Jadi kayak yang aduh gak bisa nih dah. Kayak apa ya? kayak gitu ya. Iya. Kayak cemas-cemas berharap sebenarnya kayak punya harapan tapi nggak mungkin deh, tapi ya insya Allah kok bisa masa sih nggak bisa gitu. Tapi apa ya kayak gitu. Tapi ya apa kalau seandainya kan nanti nggak masuk kan malu, terus juga banyak perasaan di sana, Campur aduk. cemas ya, senang juga sebenarnya tapi kayak yang terkalahkan sama kecemasannya tadi sih, lebih ke negative thinking dulu. Kalau buat Kak Isa sendiri nih gimana? Sama perasaan campur aduk waktu itu. Soalnya pengumumannya 1 hari biasanya itu yang buat yang lainnya itu buat besoknya 2 hari kemudian kayak gitu. Jadi kayak
lomba presentasi, abis itu nunggu pengumuman jam 3 jam setengah 4-an itu pas lihat uploadannya dari Dentin, ternyata ini yang diupload kayak gitu, padahal wah kayak ini yang kayak gini diupload, apalagi kita yang ya apa kayak gitu yang baru pertama kali nih, amatir banget rasanya, amatir banget, rasanya campur aduk pas tahu pengumuman. Nah, juara 3 kita juara 3 ternyata yang dibahas di story Instagram itu juara 3. Jadi kita kayak yang gak bakal menang nih, gak bakal menang aja kayak gitu, apalagi juara juara 3 1 nanti gitu. Juara 3, juara 2, juara satunya SMA 1 ya. SMA Negeri 1 Jember saat itu. Tapi seneng banget bisa menempati posisi juara 2. Juara 2 gitu. Selanjutnya nih, gimana harapannya Kak Diza buat diri sendiri, buat santri Nuris, juga buat SMA Nuris sendiri, itu kayak apa harapannya ke depannya? Kalau buat diri sendiri, kalau bisa nih ya, kalau bisa, insya Allah harus selalu berkarya sih, harus selalu berinovasi. Mungkin dengan inovasi tersebut, dengan karya tersebut, bisa menjawab tantangan yang ada di Indonesia, masalah-masalah yang ada di Indonesia. Salah satunya mungkin karena ya kesehatan gigi dan mulut ini dengan komik, atau mungkin nanti bisa nih menciptakan produk baru mungkin, atau saya buat energi terbarukan biar bisa menyelesaikan masalah gimana caranya kita untuk hemat berenergi, atau yang lainnya mungkin permasalahan yang lainnya, atau dari ekonomi, kesehatan lagi mungkin. Seperti itu sih kalau dari saya untuk saya sendiri. Kalau dari Santri Nuris, semangat sih buat santri-santri, nggak Santri Nuris aja, santri-santri yang lainnya. Kalau katanya saya, santri itu nggak gaptek, terus nggak kuno, apa yang dibilang sama orang itu singkirkan semuanya, ya nggak sih? Soalnya santri itu bisa loh, buktinya banyak kan santri yang berinovasi, yang berkarya, bisa menjuarai ini, bisa berprestasi itu. Banyak banget santri yang sekarang bisa lebih modern, lebih wow dibandingkan sekolah yang lainnya, dan santri bisa bersaing secara global, bisa bersaing secara di kancah nasional maupun internasional. Banyak banget kok sekarang. Jadi semangat dong buat para santri, kita bisa. Itu kalau buat SMA Nuris, yang pastinya terima kasih udah mengantar saya sejauh ini. Mungkin kalau saya nggak sekolah di SMA Nuris, mungkin nggak bakal bisa mencapai sampai di titik ini. Karena SMA Nuris keren sih. Juga SMA Nuris keren bisa ngundang podcast hari ini. Makasih keren banget buat kreatornya. Ya, kreatornya keren banget. Keren banget bisa kita yang diundang. Padahal ini biasa aja loh. Biasa aja. Jadi banyak ya lebih lagi. ada yang lebih banyak banget. Ada Alia Nur Karimah, ada Muhammad Nidor, ada Ramadhani Tegar, buat Tegar Ramadhani. Ada Ustazah Sandi yang santri cantik Iya. Sampai wajib background kita. Wow. Oh iya, apa ya? Kita juga tanya-tanya loh, BTW ke Ustazah Sandi sebagai perawat nih ya. Nah, gitu aja. Untuk SMA Nurus Jember. SMA Nurus Jember nih keren. Ayo sekolah di SMA Nurus Jember kalau kalian mau kayak kita. Iya gak sih Kak Isya? Karena SMA Nurus Jember nih selalu mendampingi, mengayomi, melayani kalian semua. Menuntut ke jalan yang Iya, menuntut ke jalan yang benar. Kalau Kak Isya sendiri nih, harapannya untuk diri sendiri, santri dan SMA Nurus Jember. Kalau harapannya buat diri sendiri itu ya tetap berkarya juga, sama nggak perlu takut kalau misalnya kalian tuh nggak sama kayak yang lainnya. Iya, betul banget. Beda di kelas kayak gitu, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini. Tapi ya bener banget itu bener banget. Kayak gitu. Sama. Aku sama Kak Diza ini sebenarnya sama. Satu circle, satu pemikiran gitu ya. Melempem ketika pelajaran yang berurusan dengan angka-angka. Ya benar. Di depan tapi diem. tapi kita pahami dengan potensi kita sendiri, ya, kita betul. bisa berkarya di situ, kita bisa buktikan kalau kita juga bisa gitu. Memang bukan di akademiknya, tapi kita bisa berkarya. Banyak orang yang tahu kita potensi kita gitu. Ya, yang ngerti diri kita sendiri kan ya, karena ya kita sendiri gitu ya. Benar. Jadi jangan pernah nurutin orang lain kayak gitu. Kamu harus ini, kamu harus itu. Enggak perlu gitu. Enggak perlu. Be yourself gitu ya. Jadi temanya hari itu be yourself. Jadi diri kamu sendiri kayak gitu. Buat santri, sama, santri itu gak gaptek, santri itu gak kuno, santri
itu santri itu bisa ada di mana aja. Santri itu sekarang tuh betul banget. Santri untuk negeri, slogannya buat kali ini kan santri untuk negeri. Santri untuk negeri. Santri Ya. itu bisa menepati jabatan di mana aja kayak gitu. Ya, betul sekali. Banyak potensi-potensi yang sudah dilihat kayak gitu. Buat SMA Nuris juga terus berjaya gitu. Terus berkarya kayak gitu. Terus berkembang kayak gitu. Tetap sukses selalu, apalagi Swaris TV. Swaris TV nih harus selalu banyak-banyak menebarkan konten positif. Wah, nggak kerasa nih. Udah berapa Udah. pertanyaan nih? 10 pertanyaan. Wah, jangan disebutin dong. Udah pertanyaan yang terakhir tadi ya. Berarti udah waktunya kita harus berpisah. Kita harus meninggalkan video kali ini, guys. Ya apa nih, Kak Aisyah? Kata-kata terakhir dong buat hari ini. Dimulai dari Kak Diza aja dah. Wah, gak bisa kan aku yang tanya. Ya, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir mungkin sebuah pesan yang mau disampaikan. Pesannya sih tetap jadi diri sendiri. Lakukan apa yang kamu suka, hadapi, jalani, dan nikmati prosesnya kayak gitu. Wah, tepuk tangan dong buat Kak Aisyah. Kalau dari aku nih, Keren gimana banget. nih kalau dari Kak Diza Aduh, sendiri? mikir nih. Aduh, apa ya? Sama sih, be yourself. Udah jangan dengerin omongan orang, mau gimana, mau dia jadiin kamu tuh seseorang yang lain, jangan mau. Harus tetap percaya sama diri sendiri, potensi diri sendiri, kembangin potensi yang kamu punya, bakat yang kamu punya, pasti kamu bakal sukses kok. Bisa berjaya gitu tuh. Udah gitu aja sih kalau dari saya. Berarti kita harus pamit undur diri nih. Wah, udah. Waktunya udah selesai. Jangan lupa untuk like, Comment, subscribe, and share. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.